Susunan acara sidang pembinaan pranikah Kota Resimen 1 Pasukan Pelopor hari Rabu tanggal 10 Maret tahun 2021. Yang pertama, pembukaan acara sidang pembinaan pranikah kepada Bapak Kaur SDM Resimen 1 Pasukan Pelopor AKP Sirono SPD MH. Pada hari ini Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 9.10 menit sidang pranikah jajaran Resimen 1 Pasukan Pelopor kami nyatakan dibuka. Para calon pengantin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus untuk para calon pengantin yang beragama Islam. Jadi ketika kita ingin membina satu rumah tangga, maka kita harus tahu apa tujuan daripada pernikahan. Maka di dalam konsep agama Islam, di dalam konsep seorang muslim, maka pernikahan adalah wabtagu ilaihil wasilah. Jadi pernikahan itu adalah wasilah. Wasilah itu apa Ustaz? Wasilah itu jalan. Jalan apa? Jalan untuk mencari kita ketenangan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau pernikahan itu menjadi tujuan, ya sudah, sudah nikah. Tapi dalam muslim kita diajarkan oleh para guru-guru kita, jadi pernikahan itu adalah wasilah. Wasilah untuk apa? Wasilah untuk mencari ketenangan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah untuk mencari ketenangan ibadah. Karena ketika kita masih single, ketika kita masih belum mempunyai pasangan, rata-rata hidupnya pada galau. Hidupnya galau. Tapi alhamdulillah hari ini kita berkumpul. Alhamdulillah kita sudah mempunyai pasangan-pasangan yang insya Allah pasangan ini bukan hanya di dunia saja, tapi pasangan ini insya Allah kelak menuju fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah. Jadi ketenangan itu bukan yang terlihat oleh mata. Karena kalau kita menilai ketenangan itu yang terlihat oleh mata, maka jadi ketenangan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan ketenangan itu di dalam hati. Berapa banyak orang, jabatannya tinggi, hartanya banyak, tapi mereka tidak pernah tenang hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan ketenangan di dalam hati. Jadi dari tangga pertama, rumah kan? Tangga pertama, nih kita awali ini nanti nih. Makanya kalau orang nikah mah enak aja, enak, Pak Pendeta, enak nikah. Boro-boro yang udah nikah juga pengen. Enak kalau rumah tangga, nggak usah yang tetapnya, kentutnya juga wangi. Neng kentut, iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Coba kalau udah 10 tahun kayak gua yang kali, orang lagi ngopi suaminya main kentut sembarangan aja. Iya, jadi meniti tangan. Makanya harus orang laki itu, suami itu harus punya panjang sama yang gede. Kenapa ke situ-situ Ustaz? Iya, jangan pikirannya kemana-mana ya Neng ya.
Panjang apa nih Ustaz? Panjang pemikirannya. Orang laki itu harus panjang pemikiran. Jangan pengen yang enak-enaknya saja. Harus panjang pemikirannya. Makanya orang laki itu beda dengan orang perempuan. Sakinah, mawaddah, warahmah. Yang ketiga warahmah. Sayang. Jadi pernikahan, rumah tangga harus punya yang pertama sakinah, yang kedua mawaddah, yang ketiga warahmah apa? Sayang. Kalau sekarang masih muda cinta karena melihat kegagahan, melihat kecantikan. Tapi kalau sudah nenek, udah anaknya 5, udah nggak ada cinta. Begitu Ustaz, iya sayang Ustaz. Kenapa? Laki saya nggak ada yang bikinin kopi. Sayang Ustaz, istri saya nggak ada yang jemput kerja. Makanya kalau ditanya nenek cinta laki, enggak, pura-pura cinta saya makasihnya. Ini aki-aki nggak ada yang nuntun kalau jalan. Makanya konsep yang ketiga adalah sayang. Harus ada sayang nih. Jangan ada bahasa kalau ada sinetron ikatan kita nggak ada. Cinta mah nggak perlu diikat. Betul tidak? Enggak ada kompak nih. Cinta mah tidak perlu diikat. Betul? Yang perlu diikat apa Ustaz? Rambutan. Yang perlu diikat itu adalah kesetiaan. Ikat kesetiaanmu pada pasanganmu. Karena ntar pasanganmu brimo. Kenapa brimo? Mabang tohib. Jarang pulang. Siap jadi ibu bayangkari? Siap Ustaz. Apalagi kalau tanggal muda, saya siap banget Ustaz. Itu. Jadi yang pertama sakinah. Yang kedua mawaddah. Yang ketiga itu. Nah, konsep yang terakhir adalah birrul walidain. Yang terakhir apa? Birrul walidain. Apa itu Ustaz? Birrul walidain harus sayang sama orang tua. Harus sayang sama orang tua. Engkau mempunyai pasangan istrimu, ada orang tuanya, ibunya, bapaknya yang telah mewasilahkan istrimu. Engkau menikah kepada suamimu, ada yang mewasilahkan suamimu lahir ke dunia ini. Itu adalah orang tua. Engkaulah yang menemaniku dari nol. Emangnya orang tua mana? Karena orang tua yang bisa membuat kita hebat, orang tua. Kalau nggak mau dipresentasikan ikhtiar kita sebagai seorang manusia hanya 30%, maka yang 70% adalah ikhtiar orang tua yang bangun setiap malam ingin anaknya sukses, ingin anaknya berhasil. Makanya orang dulu nggak banyak mintanya. Saya ingin anak saya menjadi orang yang benar menurut agama, benar menurut Allah, benar menurut baginda Rasulullah SAW, benar menurut aturan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pengen anaknya berkah. Berkah apa? Berkah hidupnya. Berkah hidupnya. Berkah hidup bukan hanya di dunia, berkah hidup ketika nanti pulang ke kampung halaman yang abadi. Makanya harus lebih sayang sama orang tua. Kau cuman karena menikah dengan pujaan hatimu, kau durhaka kepada orang tua. Menjadi anak durhaka itu tidak perlu 2 kali. Ketika kau ucapkan kepada ibumu, maka hari itu kau sudah buka pintu neraka untuk dirimu. Nauzubillah min dzalik. Maka ketika kita ingin menikah, maka carilah ridho orang tua. Ridho Allah fi
Tahu ah. Ngasih kan? Bener nggak ngasih? Berapa? 1 juta. Oh, saya banget. Subhanallah. Sebagaimana tadi khotbah atau wejangan yang disampaikan Pak Ustadz, saya hanya ingin menambahkan sedikit saja bahwa konsep samawa itu betul-betul juga dapat diaplikasikan di dalam tujuan pernikahan Kristen. Mengapa? Karena tadi bagus sekali, yaitu tujuannya adalah damai, ketenangan, kemudian ada cinta dan harapan, lalu sakinah mawaddah warahmah itu bicara tentang kasih sayang. Jadi konsep ini juga yang ditujukan kepada saudara-saudara, rekan-rekan yang khususnya beragama Kristen, bahwa Tuhan telah menetapkan kita manusia baik sebagai kodratnya, sebagai pria maupun sebagai wanita. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat ke-28 dikatakan di sana bahwa Kejadian 2 ayat 18 dikatakan di sana bahwa Allah Tuhan menciptakan manusia, ya, dan dikatakan di sana bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku, kata Tuhan, akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Garis bawahi kata sepadan, berarti seimbang, saudara-saudara. Karena ini adalah firman Tuhan, saya percaya bukan hanya ditujukan kepada yang Kristen, tetapi juga bagi saudara-saudara yang beragama lain. Dasar pernikahan Kristen adalah bertujuan sebagaimana Yesus Kristus Tuhan menyerahkan nyawanya bagi sekian umat yang percaya dan mengasihi dia. Dia rela mati bukan saja bagi orang yang percaya, tetapi bagi semua orang. Karena intinya kita semua orang berdosa, kita perlu keselamatan. Pernikahan Kristen di mana pria punya kendali. Saya ulangi, pernikahan Kristen laki-laki itu punya kendali, maka disebut sebagai imam. Artinya yang punya pegangan kendali, nahkoda. Rumah tangga saudara dibangun atas dasar kasih Kristus. Itu dasarnya, saudara-saudara. Katanya bagi saudara-saudara yang laki-laki harus punya, kita bilang begini, kasihilah istri. Kenapa nggak perempuan yang bilang kasihilah suami? Tidak. Tapi untuk wanita dikatakan tunduklah kepada suami. Sama seperti jemaat atau umat Tuhan tunduk kepada Tuhan. Demikianlah istri tunduk sama suami. Pak Pendeta, bagaimana bisa saya tunduk? Mungkin nanti suatu saat Anda akan mengalami konflik dalam rumah tangga. Tapi pegang firman Tuhan ini, kalau engkau ingin diberkati rumah tangga, harus tunduk. Konsekuensinya apa? Apa saja konsekuensinya, tetap tunduk. Sekalipun suamimu mungkin ringan tangan, suamimu mungkin orangnya suka marah-marah, emosi, tapi wanita, istri diciptakan sebagai penolong, berarti dia harus tunduk supaya lewat kesetiaan istri suami akan diubahkan dan suami akan menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Karenanya kasihilah istri, kasih juga keluarga. Itu yang Tuhan tetapkan bagi pernikahan Kristen. Kejadian pasal 2 ayat 21, ya, maaf, ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Berarti pernikahan Kristen, saudara, itu harus meninggalkan rumah orang tua saudara. Tadi ceramah Pak Ustadz bagus sekali. Bukan berarti kita meninggalkan orang tua, kita selama-lamanya melupakan orang tua. Sama sekali tidak. Karena Alkitab juga bilang salah satu hukum yang kelima dari firman Tuhan, dari 10 hukum Tuhan. Yang kelima, kalau engkau ingin melihat kebahagiaan, umur panjang, kesejahteraan, dikatakan hormatilah orang tua. Jadi sekalipun kita sudah menikah dan membangun rumah tangga kita sendiri, kita meninggalkan rumah kita, meninggalkan orang tua kita, artinya apa? Tidak ada intervensi lagi orang tua terhadap pernikahan saudara. Yang intervensi adalah Tuhan sendiri yang akan menolong saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah membentuk rumah tangga. Jadi
Percayalah saudara, apapun tujuan Anda menikah, pasangan di sebelah kiri kanan saudara itulah, maksudnya pasangan Anda yang sebelah Anda itulah yang menjadi pilihan Tuhan atas diri saudara. Walaupun dalam masa pacaran mungkin enak-enak, bahagia, semuanya serba cantik, serba ganteng, rapi, wangi. Saya juga dulu begitu. Tapi begitu masuk pernikahan, apalagi sudah punya anak. Ini soal saya juga minta ini juga sih, sebetulnya minta apa ya, kesediaanlah para ibu-ibu di sini, ya, wanita-wanita. Kalau Anda sudah punya anak, ya, jangan sekali-sekali Anda cuek dengan suami. Sama ketika engkau berpacaran, tetaplah dandan yang cantik, perhatikanlah badanmu, ya, sekalipun ya melebar ke kanan ke kiri depan belakang, tapi usahakanlah ya, supaya tetap cantik di mata suami. Jangan sampai dia pindah ke lain hati, ya, karena saudari-saudari atau ibu-ibu calon ibu ini ya kurang memperhatikan. Tetapi juga firman Tuhan di dalam pernikahan Kristus bilang begini, kasihilah istri, sayangi dia, rawat dia. Artinya saudara, sebuah pernikahan itu butuh yang namanya pupuk juga, seperti buat tanaman. Ada pepatah bilang begini, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput yang di rumah. Persoalannya sekarang seperti kata Pak Ustadz tadi, yang di luar mungkin cantik, tiba-tiba dia kena tumor sakit, sia-sia. Justru istri yang sah itulah yang akan tetap setia menolong para suami sampai mati. Saya melihat kesetiaan rumah tangga itu terletak dari perempuan, karena perempuan itu adalah tiang doa, penolong. Makanya Alkitab bilang apa? Diberikan Tuhan penolong. Artinya saudara-saudara, terutama yang laki-laki, pria-pria, Anda mungkin gagah-gagah, ganteng, cakep, tapi percayalah, hati saudara itu hati rinto, hati tweety. Anda mungkin kelihatan hebat di luar, tapi saudara di rumah tunduk sama istri juga, segan sama istri. Karena memang istri itu penolong, dia tuh lebih super loh saudara-saudara. Coba Anda bayangkan, nanti ketika dia hamil, sambil dia hamil itu bisa cuci baju, bisa masak, bisa melayani saudara suami-suami. Itu luar biasa. Laki-laki mana bisa? Bisa nggak laki-laki mengerjakan satu waktu dengan berbagai macam pekerjaan? Sebentar masak, sebentar ngurus, sebentar ngurus anak. Susah. Bisanya marah-marah. Tapi ibu-ibu tidak. Itulah kehebatan seorang wanita. Jadi biarpun dia lemah kelihatannya, tapi dia punya spirit roh yang kuat. Karenanya pria-pria harus mengasihi. Dia itu tulang rusuk saudara, ya, diambil dari tulang rusuk manusia Adam. Berarti dia itu bagian dari tubuh saudara. Nah kalau saudara mencari bagian dari orang lain, rumput tetangga, repot saudara. Lambat laun juga rumput itu akan lain. Tetapi kalau saudara sirami istri, penolong yang ada di rumah, kasih dia hadiah-hadiah kecil. Mungkin Anda punya berkat, Anda punya bonus, Anda punya gaji, kasih ke dia. Ini buat merawat diri kamu, ini buat dendammu, kata Pak Ustadz tadi ya. Ini buat anak-anak kita nanti kelak. Itu tugas kita para imam, para suami. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, saya tutup dengan ini saudara. Efesus pasal yang kelima, ayat 22 sampai dengan 33. Tadi Pak Ustadz bilang kalau yang muslim dengan catatan. Nah saya nggak tahu yang Kristen dengan catatan nggak Pak Komandan. Saya nggak tahu dapat bukunya. Kalau dapat, tolong. Ya sama, terima kasih Pak. Tolong dicatat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Saya ulangi buat saudara-saudara yang Kristen. Efesus pasal yang kelima, ayat ke-22 sampai dengan ke-33. Dikatakan di sana adalah kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Kemudian catat lagi Mazmur 128. Itu bicara tentang berkat atas rumah tangga. Nah, jadi jelas di sini firman Tuhan tidak saya panjangkan, tetapi dasarnya kita lihat di sini ayat yang ke-32 bicara tentang dasar kekristenan ataupun pernikahan Kristen adalah
Tuhan Yesus. Ayat yang ke-32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Melangsungkan pranikah, ya, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Tadi Pak Ustadz dan Pak Pendeta sudah banyak lebar menyampaikan, memberikan rekan-rekan wejangan dan masukan-masukan yang baik. Ya, jadi rekan-rekan harus memperdomani apa yang tadi sudah disampaikan. Pada intinya, rekan-rekan yang akan melaksanakan ataupun melangsungkan pernikahan, bagaimana caranya kita menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam nanti dalam pernikahan, dalam menyusun rumah tangga itu. Ya. Jadi saya titip kepada calon bayangkari, jadi rekan-rekan suami rekan-rekan ini adalah ujung tombak dari satuan kita Resimen 1, ya. Jadi nanti rekan-rekan bayangkari akan sering ditinggal oleh suaminya, penugasan, jadi intensitas tugas di resimen ini sangat tinggi sekali. Bagaimana caranya sebagai bayangkari harus kuat, harus siap menjadi calon suami brimob. Nah, jadi seperti itu. Ya, kami doakan untuk pelaksanaan selanjutnya, nanti rekan-rekan melaksanakan pernikahan di kampung atau akad nikah atau bagaimana, supaya mendapatkan kelancaran, supaya mendapatkan restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa, ya, supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih. Hanya itu bisa kami sampaikan, yang saya sampaikan, dan terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya.